Saya sering bilang di VT-VT saya bahwa nanti kalau kasus ijazah Bapak Jokowi ini masuk ke persidangan, maka yang akan dibahas adalah pencemaran nama baik, fitnah, rekayasa yang dibuat oleh geng Panci. Bukan soal ijazah Pak Jokowi lagi. Karena ijazah Pak Jokowi sudah diselidiki dan dinyatakan asli, baik oleh pihak Bareskrim maupun pihak-pihak yang berwenang lainnya seperti UGM, KPU, dan lain-lain. Jadi, kalau ada kubu pembenci mengatakan bahwa itu di pengadilan ada KIP mengatakan bla 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 bla, bodoh, mereka nggak ngerti ya. Pembenci ini kan otaknya dangkal, ya kan, cetek. Jadi mereka ini tidak ngerti bahwa yang diterima oleh kepolisian adalah laporannya Pak Jokowi. Sementara laporan mereka yang menyatakan bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu ditolak dan tidak ditindaklanjuti, gitu. Bahkan di laporannya Bapak Jokowi yang judulnya, ingat ini, laporan Pak Jokowi yang judulnya pencemaran nama baik disetujui, ditindaklanjuti sampai ditetapkan para tersangka yang membuat fitnah, pencemaran nama baik, dan berita bohong. Siapa? Ya yang 5 orang itu, yang gengsi minta RJ, Roy Panci, Spiritualitil, Rustam Effendi, Fadilah, Kurnia. Mereka itu bakal menjadi pesakitan nanti di pengadilan. Akan dicecer ribuan pertanyaan modar. Mereka kan maunya nanti Pak Jokowi hadir di persidangan. Pak Jokowi akan disiapkan ribuan pertanyaan, dicecer. Goblok. Pengadilan itu untuk mengadili komplainnya Pak Jokowi atas pencemaran nama baik. Bukan untuk mengadili ijazahnya Pak Jokowi. Gitu. Makanya dipakai ininya. Ya. Jangan tololnya kebablasan begini para pembenci, ya geng-geng Panci ini. Jangan pada blow on kalian itu. Makanya jangan heran jika kubu Roy Panci ini minta kasus ini dihentikan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka tidak malu menjadi orang yang akan dicecer ribuan pertanyaan dan dibuat malu oleh jaksa. Si Rapli Harun ini sudah tahu dan mulai nakut-nakutin si Roy ya di acara-acara televisi itu. Nanti di persidangan bukan ijazah lagi yang dibahas, tapi tentang pencemaran nama baik, tentang diskriminasi, palelopeang diskriminasi. Pak Jokowi sudah diam selama ini. Kalian hina setiap hari di TV-TV, di depan publik. Kalian lecehkan harga dirinya. Diam saja Pak Jokowi. Sementara kalian sudah ditetapkan sebagai tersangka, masih aja ngoceh-ngoceh. Kalian undang orang-orang yang bermulut jahat untuk menghina Pak Jokowi di demo-demo kalian. Bahkan ada salah satu yang mengancam Pak Jokowi, katanya begini-begini. Hah? Mau main DJ lo begini-begini. Terus sekarang minta dihentikan. Alasannya apa menghentikan? Kasus yang sudah sampai ke penyidikan dan sudah ditetapkan tersangka hanya bisa dihentikan oleh RJ. Kalian kan gengsi minta RJ. Sekarang pintu RJ sudah tertutup, kalian minta dihentikan. Jangan-jangan Rapli Harun sudah mulai pikun. Dia ahli loh. Ahli tata negara loh, ahli hukum. Tapi kok pura-pura nggak tahu? Sebenarnya tahu, tapi ditutup-tutupi. Karena apa? Dia juga meminta kasus ini dihentikan karena dia akan malu. Dia sebagai pengacara pasti akan keok di pengadilan. Teman-teman harus mendesak agar cepat dikeluarkan P21 supaya mereka menjadi pesakitan beneran. Supaya mereka tuh menjadi orang yang malu seumur hidup. Sudah menuduh sok yakin 99,99999%. Ternyata goblok mereka itu. Ya. Kalau bagi para pembenci kan ngomongnya begini, buktikan saja, tunjukkan saja ijazahnya. Bodoh kalian itu. Sudah dibuktikan, sudah ditunjukkan. Bahkan si matanya picak-picak itu, si Roy Panci dan si Walitil itu, sudah ngelihat, diperlihatkan ijazah aslinya, tapi matanya tetap picak mereka itu. Tetap mengatakan palsu. Sengaja mereka itu manas-manasin orang goblok seperti kalian pendukung geng Panci itu. Kalian percaya aja, residivis kalian percaya. Si Panci itu pernah dipenjara. Kalian percaya sama orang yang sudah dipenjara. Bodoh kalian itu. Percaya orang yang baik, yang sudah banyak berjasa terhadap negara ini. Percaya pada bajingan kalian, maling Panci kalian percaya. Coba para pembenci Pak Jokowi, tonton video ini. Menurut kalian, ini bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli? Bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi benar-benar lulus UGM? Atau kuping kalian masih aja kopoan? Mata kalian masih aja memicakkan diri? Nah, tonton dulu ya. Tonton dulu. Belasan teman kuliah satu angkatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkumpul di Fakultas Kehutanan UGM. Mereka berasal dari keluarga alumni Fakultas Kehutanan UGM Kaga Mahfud angkatan 1980. Belasan teman Jokowi tersebut ramai-ramai memamerkan ijazah kelulusan mereka. Ijazah tersebut disebutnya sama dengan ijazah kelulusan yang dimiliki Presiden ke-7 Joko Widodo tahun 1985. Selain ijazah, mereka juga memperlihatkan foto-foto kegiatan bersama Jokowi saat di kampus maupun ketika naik gunung, termasuk juga foto bersama saat wisuda tahun 1985.
Mereka memastikan Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM dan memiliki ijazah asli. Mengenai rekan seangkatan kami, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, keabsahan ijazahnya yang dipersoalkan. Dan perlu saya tekankan, ijazahnya dari ijazah tanda lulusan Fakultas Kehutanan UGM, bukan ijazah yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami memastikan bahwa rekan kami Insinyur Joko Widodo adalah bagian dari alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. It's clear. It's clear. Temannya Pak Jokowi udah ngomong begitu. Dan mereka nanti akan menjadi saksi yang hadir di persidangan. Roy Panci, Ipa Tipu, si spiritualitil, Fadilah yang teriak-teriak itu nggak akan bisa berkutik. Paling kalian juga akan membuat strategi nih. Wah, kita bilang aja itu teman-temannya Pak Jokowi orang bayaran. Kita sebarkan saja rumor-rumor bahwa itu adalah orang-orang palsu, alumnus palsu. Mereka juga memegang ijazah palsu. Kalian kan maunya begitu. Jadi rencana-rencana jelek kalian, rencana-rencana jahat itu udah ada di sini nih. Karena kan orang jahat. Orang jahat kan begitu. Selalu ada aja cara kalian untuk menjatuhkan Pak Jokowi, ya. Jadi kalau muncul bukti kayak begini, bukti akurat seperti ini, kalian pun akan bilang ini rekayasa, ini orang-orang bayaran Pak Jokowi. Bahkan dimunculkan lagi si Betor, ya, mengatakan bikinnya di Pramuka katanya. Terus ada lagi yang ngomong si Fadilah, iya itu di Pramuka itu tempat pencetakan ijazah sengaja dibakar. Dibakarnya oleh siapa? Jangan-jangan oleh Anies Baswedan yang bakar. Karena di era pemerintahan Anies Baswedan, Pasar Pramuka itu kewenangannya gubernur. Yang membakar siapa? Kalau kalian mau selidiki, mungkin yang bakar Satpol PP-nya Anies Baswedan. Gitu, ya. Karena apa? Itu jalur hijau yang mau ditertibkan. Sampai sekarang tidak juga kalau memang kalian punya bukti-bukti Pak Jokowi membuat ijazah di Pramuka, sudah ketemu dari kemarin-kemarin. Ini kan udah tahun lalu kalian menuduh bikinnya di Pasar Pramuka. Mana buktinya? Mana buktinya? Kalian bisa hadirkan, itu yang nyetak. Kalian tadinya nuduh Pak Iman. Pak Iman katanya punya toko di percetakan. Pak Iman lah yang mencetak itu. Ketika Pak Imannya balik menuntut si Betor, Betornya gemeteran, ya. Dengkulnya mau copot, ya. Kemudian minta maaf, maaf saya memang berbohong. Ngomong begitu. Terus sekarang dimunculin lagi Betor. Karena kalian panik. Sebentar lagi si Roy Panci, spiritualitil, itu akan masuk penjara, di kerangkeng mereka itu. Makanya kalian itu panik. Bikin berita-berita ngawur-ngawur terus tiap hari. Coba abis ini. Kalian mau datangkan pasukan apa lagi? Hah? Pasukan nenek-nenek kakek-kakek seperti ini. Aduh. Saya cuma mohon aja, selama ini yang turun ke lapangan hanya orang-orang yang udah di atas 50-an. Tapi sering dihina dan dianggap debu. Tolong anak-anak muda di bawah 20 tahun atau di atas 20 tahun turun ke jalan. Nah, ini palsu, saya bilang. Kenapa palsu? Fotonya masih foto yang itu kok. Emang itu fotonya mirip Jokowi? Saya bilang polisi, Bapak lihat tuh Jokowi. Sama apa? Bibirnya, matanya, telinganya, rambutnya, kacamatanya, itu bukan Jokowi. Ini yang terus-menerus mereka ucapkan untuk membodohi pengikut mereka. Terus-menerus mereka ucapkan bahwa foto di ijazah Pak Jokowi itu bukan Pak Jokowi. Terus-menerus. Sampai-sampai orang menganggap itu benar bukan foto Pak Jokowi. Nah, ini strategi yang memang mereka gunakan ini. Mereka pikir cukuplah 1 tahun kita membrainwash otaknya pendukung kita untuk meyakini bahwa foto itu bukan foto Pak Jokowi. Padahal jelas-jelas foto tersebut foto Pak Jokowi. Bareskrim sudah menggunakan alat-alat khusus untuk membuktikan bahwa itu foto Pak Jokowi. Masa sih waktu dia masih muda mukanya begitu, bengep begitu. Mukanya si Rustam Effendi itu loh, waktu masih umur 20-an gitu. Mukanya sebengep itu. Hah? Kan enggak, pasti tirus. Kalau mukanya tirus, pasti bibirnya juga berubah. Ketika mukanya bengep, bentuk bibirnya juga berubah. Hidung juga begitu. Waktu masih kurus, hidungnya kelihatan agak-agak mancung dikit. Ketika bengep mukanya kayak dia itu, pasti hidungnya jadi tenggelam. Karena apa? Kehimpit sama pipi, kan begitu. Waktu masih muda berkumis, wajar. Ketika tua dicukur, itu juga wajar. Bekas-bekas ini, kalau Pak Jokowi nggak nyukur kumis, mungkin ada tuh kumis numbuh itu. Ya, itu kan hal biasa. Waktu masih muda berkacamata, tua tidak berkacamata, juga wajar. Saya waktu SMP pakai kacamata. -4. Ketika saya tua, karena tua, mata kita berubah, bentuknya, jadi agak nyekung atau apa, saya nggak tahu ya. Tiba-tiba saya nggak butuh kacamata lagi. Kalaupun saya pakai kacamata ini, ya ini kacamata ini nggak ada kacanya.
Karena memang saya nggak bisa pakai kacamata. Dulu berkacamata, sekarang saya nggak berkacamata. Wajar, ya kan? Loh, ini kan dia kan menggoblok-gobloki pengikutnya. Seolah-olah nggak wajar kalau dulu berkacamata, sekarang ini tidak berkacamata. Katanya harus ada operasi lasik. Goblok dia. Banyak orang yang dulu minus waktu tua matanya jadi normal karena udah tua dia menyekung kan. Berarti tuh yang tadinya minus jadi normal. Kayak saya kan jadi normal. Dan nanti semakin bertambah usia, mungkin plus saya nambah itu iya, karena kan mata kita berubah terus, begitu. Nah, ini sudah alami. Manusia semua akan mengalami ini. Tetapi dia merasa bahwa manusia itu sejak remaja sampai tua tuh harusnya begitu-begitu aja mukanya. Ya, kalian tuh digoblok-goblokin sama orang ini, ya. Jangan mau kalian percaya. Terus juga kalau saya dipaksakan seperti Bang DAL atau Bang Egy mengikuti, harus dibilang ini asli ijazah Jokowi, aduh, hati saya nggak bisa. Karena apa? Pelaku dari ijazah itu ngomong sama saya, Bang Karni. Siapa? Salah satu yang ikut membuat ijazah itu di Pasar Pramuka kok. Yang namanya disebutkan di Dr. Suryadi. Tapi bukan itu orang itu, tapi ada yang ikut dengan orang itu. Ciri-ciri pembohong ya seperti Rustam Effendi ini. Meyakinkan orang bahwa dia itu benar gitu. Pokoknya ini bukan foto Pak Jokowi, saya nggak percaya. Bukan ini fotonya. Kemudian dia berargumen lain. Orangnya sendiri bilang yang memasukkan ijazah Pak Jokowi. Yang sama Better. Yang sama Better itu siapa? Namanya siapa? Kan dijelaskan semua sama Better. Dan Better sudah mengaku bahwa dia berbohong. Yang sama Better yang mana lagi nih? Hah? Taiman. Taiman kan sudah menuntut Better karena mencemarkan nama baik. Better minta maaf. Siapa? Dia bilang katanya, ada yang ikut sama temannya. Itu temannya yang mana lagi nih? Taiman bukan siapa lagi? Masa Pak Jokowi memasukkan ijazah ke beberapa orang? Goblok banget nih orang. Kalian jangan mau lah ditipu-tipu ya. Kalau dalam dunia NLP ya, ini gampang sekali mencirikan pendusta, pembohong, anak buah Dajjal. Ini dia. Jadi nggak ada alasan lagi kalau Bang Egy tuh kalau marah sama saya, marah lah sekalian lah. Mau ngapain sih? Emang dia mencelakakan saya kok. Nah, terus kalau polisi bilang ini asli, UGM asli, ya silakan aja.